Dispatch mengungkap bagaimana Mama memaksa idola untuk melakukan pra-rekaman di studio yang kotor dan tertutup debu hitam karena mereka baru saja melakukan tahap lokasi konstruksi. Mama 2020 yang terlibat dalam kontroversi lain sebagai banyak idola dan pejabat badan mengungkapkan kondisi mereka harus merekam penampilan mereka. Syuting untuk tahap pra-rekaman untuk Mama 2020 berlangsung di Paju CGI&M Content World yang masih dalam tahap konstruksi. Menurut Balai Kota Paju, saat ini hanya 30 hingga 40% venue yang sudah selesai, karena tujuannya adalah venue tersebut selesai pada tahun 2023. Kontroversi terbaru di balik Mama 2020 adalah kelebihan debu halus dan hitam yang berterbangan di sekitar area pra-perekaman. Saya memfilmkan tahapan yang telah direkam sebelumnya di gedung baru, tapi saya mendengar salah satu anggota staf berteriak, "Masker putih mereka menjadi hitam karena debu," kata idola anonim. CGI&M sedang mencoba untuk membangun salah satu pusat studio terbesar di Korea dengan ukuran total 37.406 meter persegi. Dari 10 studio yang direncanakan, 2 telah selesai, sementara studio 5 dan 6. Akibat pembangunan itu, kawasan itu penuh dengan forklift dan dump truck. Tempat parkir, tempat beberapa kelompok terpaksa bahkan tidak diaspal, hanya berlantai tanah dan pasir. Tanda-tanda seperti waspadalah terhadap ular dan peringatan bahaya kebakaran dipasang di seluruh area. Kelompok tidak dapat membuka jendela mobil karena banyaknya debu dan pasir yang masuk. Selama proses pra-rekaman, Studio 5 digunakan sebagai ruang tunggu dan Studio 6 digunakan sebagai panggung. Pra-rekaman berlangsung sejak awal Desember dengan beberapa grup mengunjungi beberapa kali untuk menyelesaikan semua syuting yang diperlukan. Selama waktu itu, kondisinya kembali buruk bagi para idola. Ketika saya merekam sebelumnya untuk pertunjukan, mereka terus melakukan konstruksi di mana-mana. Sulit karena debu terus berhembus, tenggorokan saya sakit sekali, kata idola anonim. Dispatch kemudian mengunjungi lokasi konstruksi untuk menemukan bahwa studio sementara 5 dan 6 sekarang telah dihancurkan karena konstruksi berlanjut. Di lokasi tempat studio 6 dulu berdiri, pasir dan debu terus menyerang mata dan mulut dari pelapor Dispatch. Situasi ini juga dikuatkan oleh seorang pejabat instansi. Debu di dalam studio selama pra-rekaman berada pada level yang serius. Saya menggaruk badan dan hidung saya karena gatal dan debu hitam keluar. Masker yang kami kenakan karena pedoman juga menjadi hitam, kata pejabat agensi anonim. Exposure yang dihadapi para idola bahkan lebih besar karena mereka tidak memakai masker di atas panggung saat tampil. CGI&M menyatakan nyaman dengan kondisi di studio. Pada saat perekaman, sistem AC diaktifkan sepenuhnya. Kami juga memiliki truk penyemprot yang digunakan untuk mencoba mengurangi debu, kata pejabat CGI&M. Namun, beberapa girl group melakukan pra-rekaman penampilan mereka bahkan pada pagi hari di Mama 2020, menimbulkan pertanyaan, apakah ada cukup waktu untuk menghilangkan debu dari studio? Ada rekaman awal hingga hari siaran langsung, setelah itu mereka harus mengubahnya menjadi set panggung live. Saya ragu apakah mereka dapat menghilangkan debu dari studio setelah pra-rekaman, kata pejabat agensi anonim. Menurut Dispatch, investigasi tingkat debu halus di situs tersebut dilakukan pada 2019, tetapi tidak diperiksa lagi sebelum rekaman Mama 2020. Para idola merasa seperti alat peraga di atas panggung. Ketika Anda berpikir tentang penyanyi sungguhan, mereka tidak boleh melakukan pra-rekaman dalam lingkungan seperti itu. Dengan kata lain, mereka baru melakukan tahap lokasi konstruksi, kata pejabat agensi anonim. Sebelumnya, Dispatch mengungkap lebih banyak tentang perlakuan tidak adil idola yang diterima selama Mama 2020 Mnet. Untuk Mama 2020, di mana sebelumnya dilaporkan bahwa idola dan aktor menerima perlakuan bias, sementara para aktor disediakan ruang tunggu dan catering yang nyaman, para idola harus menunggu di mobil mereka dalam cuaca dingin, meskipun Mnet telah melangkah untuk mengatasi klaim tersebut. Dispatch telah melangkah lebih jauh dan mengungkapkan apa yang mereka klaim sebagai kebenaran.
Melalui pembicaraan dengan perwakilan yang tidak disebutkan namanya dari agensi idola, terungkap bahwa sebagian besar idola tidak diberi ruang tunggu atau ruang ganti. Mereka harus menunggu di mobil mereka di tempat parkir. Hanya 2 grup idola yang diberi ruang tunggu yang layak. Mereka yang menunggu di dalam mobil harus menggunakan toilet portable luar ruangan. Terungkap bahwa beberapa idola menyewa akomodasi di area terdekat untuk menunggu. Perwakilan tersebut juga berbagi bahwa sebagian besar penyanyi memiliki punggung yang buruk dan menunggu di mobil untuk waktu yang lama, sangat sulit bagi mereka. Oleh karena itu, beberapa orang hanya memilih untuk menyewa kamar di dekatnya. Terungkap juga bahwa saat catering disiapkan di luar ruangan tunggu, sisanya diberitahu bahwa mereka dapat menggunakan kafetaria di dalam gedung. Namun, sebagian besar manajemen idola membuat keputusan untuk makan di dalam mobil masing-masing, memesan burger dan kotak makan siang. Dikatakan bahwa tidak ada idola yang memanfaatkan layanan catering yang disediakan, meskipun Mnet sebelumnya mengklaim baik aktor maupun idola diberi akses ke catering. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.